Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus berkata kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia memperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mencintai segala perkataan Tuhan. Mereka akan diperkaya dalam pengetahuan. Demikianlah firman Tuhan berkata, "Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku." Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Mama, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom. Beberapa waktu yang lalu saya sempat nonton satu podcast dan ada dua orang komika yang bercakap-cakap di situ, yang berdiskusi di situ. Satu pertanyaan acak yang disampaikan oleh yang mewawancarai, yang punya podcast bilang begini, "Kamu lebih suka berteman dengan manusia atau dengan setan?" Lalu kalau yang namanya komika pasti omong apa-apa tuh harus yang lucu, yang mau bikin orang ketawa begitu. Komika ini jawab begini, "Dibanding manusia saya lebih suka setan." Yang wawancara tanya, "Kenapa kok kamu lebih suka setan dibanding manusia? Kan kamu manusia."
Lalu yang diwawancara ini bilang, kalau manusia bertengkar, berkelahi, pasti bawa-bawa setan. Tapi kalau setan berkelahi, tidak pernah bawa siapa-siapa begitu. Ketika saya nonton ini podcast, saya lucu. Ya namanya komika namanya yang biasa stand up comedy, pasti omong apa-apa lucu. Tapi saya pikir-pikir, lucu-lucuan mereka, lawakan mereka, komik mereka ini ada benarnya juga. Kita manusia kalau berkelahi pasti bang, andia lu tuh setan pu anak, andia lu tuh setan pakai dan lain sebagainya. Tetapi kalau setan berkelahi, entah dia mau bawa siapa, tidak mungkin kan dia bawa kita manusia begitu. Paling dia pakai kita supaya kita yang berkelahi, padahal mereka yang berkelahi begitu. Tapi yang jelas setan lebih jantan, setan lebih fair kalau berkelahi. Setan tidak pakai lapor siapa-siapa. Manusia kalau berkelahi tunggu lapor be pum bos, tunggu lapor be pum bapa, tunggu lapor Tuhan. Tapi setan kalau berkelahi tidak pernah bawa siapa-siapa dan tidak pernah lapor siapa-siapa. Kenapa hari ini saya buka renungan dengan cerita tentang antara manusia dengan setan punya perbedaan lewat podcast ini? Karena tema kita hari ini bicara ada kaitannya dengan setan. Tapi saya tidak mau bikin ini podcast seperti saya tidak mau bikin ini renungan seperti renungan horor atau film horor. Tema kita hari ini bilang kuasa Allah mengalahkan roh jahat, yang didasarkan pada cerita tentang Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lukas pasal 8 ayat 26 sampai ayat yang ke-39. Bapak Mama, kita sama-sama mau lihat dulu Alkitab kita. Kita sama-sama mau lihat dulu bacaan kita. Diceritakan di Lukas pasal 8 ayat 1 bilang bahwa ada satu masa di mana Yesus bersama murid-muridnya dan beberapa perempuan berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa. Lukas pasal 8 ayat 1 bilang, perjalanan itu memiliki tujuan, memiliki misi untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, menyampaikan kabar baik, menyampaikan hal-hal selamat yang dibawa oleh Yesus berdasarkan apa yang diterimanya, apa yang diketahuinya secara baik. Perjalanan itu tidak dilakukan Yesus secara sendirian, tetapi perjalanan itu dilakukan bersama-sama dengan para murid-muridnya. Dan bersama-sama dengan mereka juga ada beberapa orang perempuan yang dikatakan para perempuan ini telah mengalami penyembuhan dan telah mengalami pemulihan. Ada yang telah mengalami penyembuhan dari sakit penyakit yang menahun, tapi ada juga yang telah mengalami pemulihan dari roh-roh jahat yang merasuki mereka. Dalam perjalanan ini, Lukas pasal 8 mencatat sekiranya ada 3 peristiwa. 3 peristiwa yang ternyata menjadi secara sadar atau tidak sadar memberikan penegasan tentang Injil Kerajaan Allah yang disampaikan oleh Yesus. Peristiwa pertama adalah ketika Yesus dan murid-muridnya bersama-sama dalam perahu. Angin ribut datang, badai datang saat mereka di tengah-tengah danau. Lalu Yesus meredakan angin ribut. Peristiwa yang kedua yaitu peristiwa yang kita baca sama-sama hari ini. Ketika mereka dalam perjalanan sampai di satu tempat setelah dari danau yang angin ributnya diredakan oleh Yesus itu, mereka mendarat di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Dan di situ mereka langsung bertemu dengan orang yang kerasukan roh jahat. Kalau Injil Matius menyatakan ada 2 orang yang datang menemui Yesus. Tetapi baik Injil Markus maupun Injil Lukas hanya menceritakan seolah-olah cuma 1 orang. Tetapi itu adalah bagian dari satu kelengkapan. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Itu peristiwa yang kedua. Peristiwa yang ketiga yang menjadi bagian dari perjalanan pemberitaan Injil saat itu dan sekaligus penegasan terhadap kemahakuasaan dari Injil Kerajaan Allah yang dibawa Yesus adalah Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. 3 peristiwa ini memberikan kepada kita cerita bahwa Yesus dengan kemahakuasaannya
Allah dalam segala kemampuannya yang dahsyat mampu menaklukkan 3 bagian dari sumber ketakutan manusia. Tidak ada manusia yang tidak takut bencana alam. Bencana alam selalu membawa kerusakan, membuat kehidupan yang semula stabil menjadi kacau. Tetapi ditunjukkan lewat cerita pemberitaan Injil ini bahwa Yesus juga mampu meredakan angin ribut. Tidak ada orang yang suka untuk dirinya dipakai oleh roh jahat, dipakai oleh setan. Karena roh jahat, kuasa kegelapan membuat manusia kehilangan segala sesuatunya. Kehilangan kemuliaan yang dari Allah, kehilangan kehormatan hidupnya, kehilangan kestabilan hidupnya, dan lain sebagainya. Tapi Yesus ditunjukkan dalam cerita ini, Yesus mengalahkan kuasa roh jahat. Dan yang ketiga, ketakutan. Tidak ada satu manusia pun yang tidak takut mati. Semua manusia pasti takut mati. Dan dalam perjalanan hidupnya manusia hanya mencoba untuk berusaha mengendalikan ketakutan itu. Semua manusia takut mati. Tetapi cerita tentang Yesus membangkitkan anak Yairus menyatakan bahwa alam maut sekalipun tidak mampu menahan kemahakuasaan yang dari Allah. 3 peristiwa ini menjadi penegasan sehingga Injil Kerajaan Allah yang dibawa Yesus bukan sekedar kabar baik yang main-main, bukan sekedar kabar baik yang merupakan isapan jempol atau dongeng semata. Kabar baik Injil yang dibawa Yesus adalah sesuatu yang sungguh dan benar-benar memiliki kuasa yang mampu mengubahkan kehidupan manusia itu sendiri, termasuk mengubahkan dari segala rasa takut yang mengancam dan yang mempengaruhi hidupnya. Papa mama, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita fokus pada cerita Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Dikatakan bahwa diceritakan di dalam bacaan kita bahwa ketika Yesus bersama murid-muridnya sampai di tanah orang Gerasa, laki-laki ini datang menemui Yesus. Di sini tercatat bahwa dia dirasuki setan-setan bukan hanya 1 atau 2 hari saja. Dinyatakan bahwa sudah lama. Ya lama itu beda-beda ya. Bisa lama itu hitungannya jam, lama itu hitungannya hari, lama itu mungkin bisa ya macam-macam, relatif begitu. Tetapi pastinya ini sudah cukup sangat lama. Cukup sangat lama karena dicatat juga bahwa semua orang sudah tahu bahwa dia biasa pakai baju. Dia biasa telanjang. Sudah lama karena dia meninggalkan rumah dan dia biasa tinggal di kuburan. Sudah lama karena dikatakan bahwa setan itu suka menyeret-nyeret dia sehingga mereka untuk mendiamkan dia, untuk membuat dia tenang, mereka mengikat dia, membelenggu dia, tapi dia bisa memutuskan semua ikatan itu. Sudah lama sampai dinyatakan dia meninggalkan rumahnya. Sudah sangat lama. Dan dari segi geografis, sebagaimana yang saya coba baca, itu artinya posisi dia berada adalah di area luar kota, jauh dari tempat pemukiman orang-orang lainnya, jauh dari tempat pemukiman masyarakat kebanyakan. Karena ada pekuburan, ada tempat di mana kapal bisa mendarat, ada lokasi di mana ada peternakan babi. Peternakan babi pada saat itu tidak seperti kita di sini, peternakan babi yang ada di rumah-rumah. Tapi kalau peternakan babi letaknya agak jauh. Dan babi tidak hanya sekedar di kandang, tapi babi juga dibiarkan untuk berkeliaran dalam satu gerombolan, dalam kelompok. Posisinya ada di luar kota. Kalau dia meninggalkan kebersamaan dengan banyak orang, dengan masyarakat, dia meninggalkan segala kenyamanan, itu artinya setan-setan itu sudah membelenggu dia sangat lama. Kita bisa membayangkan betapa ia tersiksa dan betapa dia harus mengalami situasi-situasi yang sulit dalam kehidupannya. Dia makan apa?
dia tidur karmana, dia pembadan sehat kosonde, dia mandi kosonde, dan lain sebagainya. Sangat lama dia mengalami penyiksaan karena tubuhnya dipakai, dirasuki, dan didiami oleh roh-roh jahat itu. Ada percakapan yang terjadi antara Yesus dan laki-laki yang dirasuki oleh roh jahat ini. Dikatakan bahwa percakapan itu meliputi, Yesus tanya, "Kamu nama siapa?" Lalu dia jawab, "Legion." Dalam saya baca di kamus bahasa Indonesia, kalau pasukan Romawi itu kalau dibilang satu legion, artinya jumlahnya antara 4.000 sampai 6.000 orang. Kalau satu peleton itu isinya sekitar 20 sampai 40 orang. Tapi ada juga sumber yang bilang antara 30 sampai 50 orang. Tapi ini dia bilang legion, karena kami banyak. Nah, kalau satu setan saja merasuki, kita pu anak satu di rumah bikin kepala sakit saja kita sudah pusing. Apalagi ini 4.000 sampai 6.000 setan satu kali dalam satu badan. Kita bisa bayangkan betapa besar kekacauan yang dibuatnya. Kalau satu setan saya mungkin dia pun saraf sedikit yang longgar, atau ada terjepit, atau dia ada tagae. Kalau dua setan mungkin ada dia punya skrup yang longgar, dia bisa bawa obeng kok potong kasih kicang. Kalau 3 sampai 5 setan yang mungkin ada dia pun kabel-kabel yang putus, nih bawa selotip kok potong sambung ambil. Tapi ini 4.000 sampai 6.000 setan ini, itu artinya bukan hanya kabel putus, skrup terlepas, bukan hanya dia punya ada yang terjepit tak ikat, semua dia tidak lagi berkuasa atas dirinya, tetapi setan yang mengambil alih dirinya. Semua yang dia buat, semua yang dia lakukan tidak lagi merupakan kehendaknya ataupun kehendak Tuhan, tetapi setan memakainya sebagai alat. Setan memakai dirinya sebagai rumah untuk berdiam dan melaksanakan segala sesuatu yang mereka mau. Kita lihat papa mama, apa yang dibuat setan ini kepada dirinya. Yang pertama, ini setan bikin dia suka pakai baju, dia telanjang. Yang kedua, ini setan membuat dia pergi dari rumahnya. Bicara tentang pergi dari rumah, tidak hanya sekedar bahwa dia meninggalkan tempat di mana dia tinggal, tetapi pergi dari rumah berarti membawa dia jauh dari keluarganya, membawa dia jauh dari tempat di mana dia merasakan kenyamanan, membawa dia jauh dari kebiasaan-kebiasaannya yang baik, membawa dia jauh dari tempat di mana dia diajar dan diperkenalkan tentang Tuhan. Dia dibawa jauh dari rumahnya. Bahkan juga dikatakan apa yang diperbuat setan ini dengan dirinya, dia suka diseret-seret. Entah dia diseret kemana, tetapi seret-seret itu membawa dia ke tempat-tempat yang sunyi. Dia tidak bisa bersama-sama. Dia tidak bisa ada dalam kehidupan persekutuan yang baik dengan sesamanya. Saudara-saudari terkasih, hal ini bisa kita lihat, bisa kita bayangkan, membawa dia ada pada situasi kehilangan kemuliaan yang dari Allah. Ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, dia menganggap manusia itu adalah makhluk yang mulia. Tetapi ketika setan memakai dirinya, setan berdiam di dalamnya, dia kehilangan kemuliaannya. Kehilangan kemuliaan, mulai tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kehilangan kemuliaan karena tidak bisa berinteraksi, menjalin hubungan, menjalin relasi dengan sesamanya. Kehilangan kemuliaan ketika dia dicabut dari akarnya, dari rumahnya. Dari cerita orang Gerasa ini, kita sama-sama belajar. Cerita Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa memberikan kita penegasan.
Teks ini memberikan kita tentang pernyataan bahwa kemahakuasaan Allah dalam hidup. Kemahakuasaan Allah itu tidak hanya mencakup bahwa apapun yang kita minta bisa Dia beri, tapi kemahakuasaan itu juga mencakup Dia bisa memulihkan, termasuk orang Gerasa yang dirasuki 4.000 sampai 6.000 setan. Kemahakuasaan Allah itu memungkinkan segala sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Kemahakuasaan Allah itu juga artinya tidak terbatas hanya pada dunia hidup, tapi juga dunia bawah, dunia kegelapan. Manusia kebanyakan takut setan. Kalau jalan gelap sedikit ada setan. Ada orang baru mati, jangan itu orang mati bakasi takut. Padahal kalau bakalai bawa-bawa setan, dasar anak setan. Nah kalau itu anak setan, yang kasih melahirkan siapa? Bapak mamanya siapa? Begitu. Kita suka bawa-bawa setan. Tapi bahkan setan pun takluk di bawah kemahakuasaan Allah. Teks ini salah satunya memberikan penegasan itu. Semua kita boleh takut setan, tapi ingat, setan tidak lebih berkuasa dari Allah. Makanya ketika Yesus mengusir roh jahat itu, mereka memohon, Neo, kalau bisa jangan bawa kami ke jurang maut, izinkan kami pi itu babi-babi dong gitu. Begitu besarnya kekuatan dari 4.000 sampai 6.000 setan itu, sampai babi-babi pun tidak bisa menahan, sehingga mereka menerjunkan diri mereka ke dalam jurang. 4.000, 6.000 masuk dalam satu orang, hanya bawa pi kuburan. Tapi begitu masuk ke babi-babi, langsung membawa ke jurang dan mati lemas. Allah berkuasa. Yang kedua, teks ini juga memberikan pernyataan kepada kita orang-orang percaya. Roh jahat itu ada. Jadi ketika kita suka menenangkan bilang, omong kosong, setan son ada. Setan itu ada. Setan itu ada. Tapi menjadi pilihan kita juga manusia. Mau percaya setan atau percaya Tuhan. Saya punya ilmu sendiri gitu. Ini ilmu sendiri. Saya suka cerita dan saya pun kawan-kawan. Kita kalau ketemu, orang suka cerita ini ketemu setan. Tapi sebenarnya yang lebih menakutkan itu adalah kalau setan dalam diri manusia. Kalau kayak setan kuntilanak, suster ngesot, pocong. Setan-setan di Indonesia ini salah satu komika bilang setan-setan disabilitas begitu. Masa kok setan suster ngesot, dia son bisa jalan. Masa kok dia kolor hijau, dia son ada baju lain banyak pakai itu kolor hijau sah. Masa kok setan kuntilanak, dia son jalan kok bagaya mama dia pi berdiri di pohon-pohon dong kok baru bataria kok ketawa gitu. Setan-setan ini kan disabilitas begitu. Nah kalau dia punya, kalau pocong dia hanya bisa lompat-lompat. Aku dia hanya bisa lompat-lompat. Kau tuh mau lari bikin apa begitu? Suster ngesot, kok dia jalan sesone bisa. Kau tuh lari mau buat tandang san dia begitu. Kuntilanak, kok dia hanya berteriak ketawa di situ. Pi dia pembuka kok ketawa sama-sama dengan dia. Nah kenapa? Setan itu ada. Wujudnya macam-macam. Tapi yang paling menakutkan itu setan dalam diri manusia. Yang kalau dikotong pemuka omong bilang, halo, salam mama. Tapi di belakang, itu lebih menakutkan dibanding kuntilanak. Setidaknya setan lebih fair. Kuntilanak itu kan kalau ketawa ya dikotong pemuka toh. Tapi kalau manusia dikotong pemuka ketawa, di belakang, dia omong kotong abis-abisan, dia kopas abis-abisan.
Kalau pas butuh gosok-gosok tang neo mamhoni. Pas abis dia pun butuh dia balik belakang itu. Siapa kenal dia? Cuy. Mana yang lebih menakutkan? Setan itu ada. Kita tidak bisa menyangkal bahwa setan itu tidak ada. Tapi menjadi pilihan. Lu mau percaya setan atau percaya dengan Tuhan Allah? Teks Alkitab membuktikan setan biar dia hebat kemanapun, Tuhan Allah punya kuasa jauh lebih besar. Apa yang membuat setan bisa jadi setan? Kan diceritakan dalam beberapa tradisi. Itu setan pembos yang nama Lucifer itu dulu juga adalah malaikat. Dia suka menyanyi, dia berkepala puji-pujian di surga. Tapi kenapa dia sampai jatuh? Hanya karena satu hal saja. Dia terlalu sombong. Dia tidak rendah hati. Setan itu ada. Tapi kita juga bisa dipakai setan kalau kita merasa diri kita sombong. Kalau kita tidak mau rendah hati. Setan itu ada. Tapi ingat, kemahakuasaan Tuhan jauh lebih tinggi daripada setan. Di atas langit ada langit. Di atas setan ada Tuhan. Sekarang mau percaya bos yang mana? Bos setan atau bos Tuhan? Setan itu ada. Suanggi itu ada. Leu-leu itu ada. Apalagi dia punya istilah. Guna-guna itu ada. Semua itu ada. Tapi ketika kita memilih percaya pada mereka, itu artinya kita menyerahkan diri kita untuk dipakai oleh mereka. Jadi kalau ada yang bilang, beta takut setan. Tuhan yang tiap hari jaga lu sonde takut, lu takut setan. Ketong boleh bilang aku takut Tuhan, tapi sonde takut untuk fitnah orang punya nama. Omong orang punya nama, ambil orang pun barang. Setan itu ada. Dan kadang-kadang kita suka melakukan pekerjaan-pekerjaan setan karena kita percaya setan dan tidak percaya kepada Tuhan. Padahal kemahakuasaan Tuhan jauh lebih besar, jauh lebih tinggi. Pilihannya ada pada kita. Karena Petrus bilang begini, iblis sedang berjalan berkeliling dan mengaum-ngaum. Dia lihat siapa yang lemah dan dipakai olehnya. Jadi catatan buat kita, mau dipakai siapa? Mau percaya dengan siapa? Itu yang kedua. Yang ketiga, teks ini kasih kita pelajaran. Perbuatan roh jahat itu merusak. Merusak diri, merusak persekutuan kita dengan sesama manusia, dan juga merusak kehidupan. Yang damai sejahtera dibuat menjadi kacau, yang tenang-tenang dibuat menjadi rusuh. Perbuatan roh jahat itu merusak. Kalau kita bilang bahwa sonde beta ini orang baik-baik, coba lihat baik-baik. Jangan sampai waktu Tuhan Yesus usir itu 4.000 sampai 6.000 setan itu ke babi-babi, ada yang nyasar sampai di sini gitu. Sehingga kadang-kadang kata-kata kita, perbuatan kita, pikiran kita menjadi bagian-bagian yang merusak. Roja, jadi kalau dibilang bahwa beta sonde dipakai setan, tapi kalau kita suka rusak segala macam, orang ada damai-damai, orang ada hidup tenang-tenang, lu sudah dengar kau belau. Orang ada damai-damai, kerja baik-baik, ada kerja tenang-tenang, ikut dia pun tugas, kita telepon, bekas tahu selalu cuek baik-baik. Jangan sampai kita sedang menyerahkan diri kita untuk dipakai merusak. Perbuatan roh jahat itu selalu bisa dikenali karena membawa pada kerusakan, merusak diri. Jadi kalau ada yang tiba-tiba bilang bahwa beta sonde rusak bepun diri, beta sonde dipakai setan, tapi tiap hari dia pun kerja. Ya, kalau mau omong merusak diri, kita semua merusak diri ya. Jangan usah ada yang tersinggung.
Contoh Tuhan sudah ciptakan kita pun paru-paru sehat gitu. Tapi kita memasukkan segala sesuatu yang merusak paru-paru kita. Itu bagian juga dari merusak diri. Mulut kita ini kan suka makan enak. Tapi Tuhan suka kasih jatah. Kalau sepanjang hidup ini kamu bisa makan manis-manis itu sekian gram saja ya. Waktu masih muda kita makan yang manis terus. Nanti sudah berumur baru kita mulai. Padahal dia punya jatah seumur hidup sekian. Tapi karena muda kita makan terus sudah mulai. Tapi sekarang malahan masih kecil sudah banyak terus. Beberapa kawan-kawan yang kerja di bagian kesehatan tuh cerita. Sekarang pasien gagal ginjal yang cuci darah itu bukan hanya yang sudah berumur. Tapi usianya semakin hari semakin turun. Bahkan ada anak-anak kecil yang juga sudah jadi pasien gagal ginjal yang cuci darah 1 minggu 2 kali. Nah kalau 1 kali cuci darah pakai biaya antara 2 sampai 4 juta, maka 1 minggu bisa kita kalkulasi berapa banyak yang keluar. Perbuatan roh jahat itu bisa dilihat karena dia merusak diri, merusak kebersamaan kita dengan merusak persekutuan dengan sesama manusia, dan merusak kehidupan. Tapi mari kita juga sama-sama lihat apa kata teks ini terkait perintah Yesus. Setelah laki-laki yang dirasuki setan itu mendapat pemulihan. Saya tidak mau kasih perhatian dengan itu tindakan orang-orang yang minta Yesus meninggalkan mereka atas reaksi itu. Tapi saya mau mengajak kita fokus pada apa perintah Yesus pada laki-laki yang telah dipulihkan setelah dirasuki setan-setan itu. Dikatakan yang kita juga muat pada nats pembimbing kita. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Kita semua ini pernah bertindak bodoh. Kita semua ini, saya dan Bapak Mama semua pernah salah. Kita semua ini secara sadar atau tidak sadar pernah merusak, pernah menjadi alat setan. Karena kita tidak bisa mengendalikan kelemahan kita, karena kita tidak memiliki pengetahuan yang cukup, karena kita menuruti ego kita, tidak mengendalikan emosi kita. Kita ini pernah menjadi para perusak. Tapi apakah para perusak tidak bisa menjadi bagian dari alat damai sejahtera? Tidak. Tuhan Yesus menyatakan bahwa bagi semua yang sudah dipulihkan, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Hari ini kita semua sudah datang, kita semua sudah dengar cerita, kita semua sama-sama menelaah. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Mari kita pulang ke rumah kita, ke tempat di mana kita lahir, ke tempat di mana kita membentuk kenyamanan, ke tempat di mana kita merangkai cerita kehidupan kita. Kita ceritakan tentang kemahakuasaan Tuhan. Kita ceritakan tentang apa yang dibuat Allah dalam hidup kita. Jangan cerita di gereja itu anak kecil menangis. Jangan cerita di gereja itu dong ada sementara ibadah madong satu bakorek satu. Jangan cerita bahwa aduh ini hari ibu pendeta bikin kotopung kepala sakit. Dia bagi itu setan kotong satu orang satu. Jangan cerita bahwa ada kelemahan ini kelemahan itu. Tapi ceritakan ke rumah dan kemana kita tinggal dan berada. Tuhan memberikan pernyataan, Dia berkuasa. Lewat perbuatan, tindakan, dan kisah hidup kita. Ceritakan bagaimana Tuhan membuat hati kita damai, membuat hati kita kuat. Sehingga seberapa banyak pun setan di luar sana, seberapa besar pun kesulitannya akan kita hadapi, kita punya Allah yang maha kuasa. Kalau roh jahat saja mampu Dia kalahkan, Dia taklukkan, apalah lagi kita bisa dipakai olehnya. Tuhan memberkati dan menguatkan kita dalam pemulihan yang daripadanya. Amin. Di tepi kota Gerasa yang sunyi, seorang jiwa terbelenggu duri. Di rantai gelap tak bisa lari, namun kuasa-Mu datang
jahat pun kau kalahkan. Tak ada yang dapat menahan Yesus Tuhan, penyelamat zaman. Dia yang diasingkan dari dunia, menjerit di malam penuh luka. Namun suaramu memanggil dia, membawa damai, menghapus derita. Gunung pun tunduk, lautan pun diam, kuasa-Mu nyata melampaui malam. Nama-Mu besar, tak ada yang sanggup melawan terang yang Kau bawa hidup. Gunung pun tunduk, lautan pun diam, kuasa-Mu nyata melampaui malam. Nama-Mu besar, tak ada yang sanggup melawan terang yang Kau bawa hidup. Gunung membebaskan, roh jahat pun Kau kalahkan. Tak ada yang dapat menahan Yesus Tuhan, penyelamat zaman. Kini Dia berdiri memuliakan, berkat kasih-Mu yang menyelamatkan. Kembali pada hidup yang terang, bersaksi tentang cinta-Mu yang tenang. Gunung pun tunduk, lautan pun diam, kuasa-Mu nyata